Ya, halo semuanya, kita ketemu lagi ya sesuai dengan judul. Mungkin di judul kita nggak memberikan merek secara fokus ya, tapi kalau di video kita berikan mereknya karena sekali lagi ini bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan sebuah merek. Kita nggak ada endorse, nggak ada apa, kita beli pakai uang kita sendiri. Kita beli pakai uang kita sendiri dan kita sebagai teknisi ya saling share itu adalah hal yang lumrah ya, dan kalau mengatakan ini bagus ini jelek itu udah hal biasa. Jadi memang banyak spare part dari berbagai merek ya, dan ya sekali lagi kita nggak bermaksud mendiskreditkan atau menjelek-jelekan sebuah merek, namun ini yang kita alami ya. Ini masalah LCD lagi yang memakan korban. Agak bukan bersemangat ya, agak bersedih sih kalau di ini ya, kalau diingat-ingat gitu ya. Ini baru kemarin kasusnya ganti LCD. Kalau di kamera nggak begitu kelihatan ya. Oh, kelihatan tuh kayak ada garis-garis. Nah, jadi kita sampaikan kronologinya. Itu awal mula ini kasusnya HP-nya ini LCD-nya pecah dengan kriteria seperti ini ya. LCD-nya pecah seperti ini, tapi sudah mati. Ini LCD-nya juga kena. Dari Samsung A30 ya, Samsung A30. Ini sebenarnya kalau LCD-nya ini masih bisa, itu bisa kita belah, kemudian kita ganti glassnya saja. Itu kualitasnya jauh lebih bagus daripada yang spare part manapun, suku cadang manapun ya. Tapi ini nggak bisa. Jadi kasusnya LCD mati, kemudian kita ganti LCD. Pakai LCD baru ya, pakai suku cadang tentunya. Kemudian kita tes LCD-nya aman. Pertama kita tes langsung dari fleksibel sini aman, nggak ada kendala, semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian kita buka segel, kita pasang, setelah kita pasang kita lem. Setelah kita lem ya seperti biasa kita kasih karet secukupnya ya. Kalau untuk yang LCD seri ini itu nggak terlalu kuat kita ngasihnya ya, yang penting dia agak presisi aja. Nah, itu kita lem, sudah kering semua, kita sampai kering pun itu kita ini ya, sampai kering pun itu kita tes, itu masih normal, semuanya baik-baik saja, nggak ada kendala. Tapi setelah tadi pagi mau kita rakit ya, rencana mau kita beritahukan ke usernya, kemudian mau kita rakit, ternyata muncul masalah, yaitu kalau teman-teman perhatikan ini ada garis-garis. Ini sudah sering terjadi ya, bukan kali ini aja. Ini berbicara bukan lagi masalah skill ganti LCD-nya, atau ya saya nggak ini ya, saya nggak, itu ada garisnya. Saya nggak mengatakan kalau saya itu udah ahli dalam ganti LCD, tapi kalau untuk masalah ganti LCD ini sudah sering kita lakukan, dan juga bukan cuma 100 kali, mungkin bisa sampai 500 kali. Nah, ini ada garis-garisnya, kalau teman-teman perhatikan ada garis-garisnya. Ini masih baru loh, saya kira ini solasi ini orang tak buka. Bukan masalah skill juga ya, kalau ganti LCD kita udah ganti yang ini, ganti yang merek yang model kayak gini kita juga udah sering, dan ada memang beberapa yang kasusnya seperti ini, tapi nggak kita share ya. Saya pikir ya tinggal ganti lagi aja, kemudian ya udah ya, mau gimana lagi, kan lagi apes ya. Bukan lagi masalah skill, bukan lagi masalah hoki, bukan lagi masalah apes ya, tapi ya memang fangke fangke loh ya, fangke lah ya, hati-hati penggunaan hurufnya, memang fangke. Nah, ini untuk suku cadangnya adalah incel ya, kita katakan kalau bisa teman-teman hindari incel untuk saat ini, yang sangat nggak ada masalah menurut saya. Untuk suku cadang itu adalah Crown 30, Crown 30 dan 40, Crown 50 sekarang udah lebih bagus, tapi kalau saya masih suka dengan Crown 30, dan satu lagi ada WinFocus ya, itu yang paling kita rekomendasikan. Kalau pakai yang ini ya mau nggak mau ya resikonya seperti ini, kayak ada garis-garisnya. Kalau kita nyalakan sebenarnya nggak ada masalah sih. Yo kalau usernya biasa-biasa aja kayak nggak ada masalah, semuanya kayak normal-normal aja. Ini pun LCD-nya juga presisi, rapi, sentosa dan aman, semuanya oke. Gambar pun kelihatan oke.
Tapi kalau kita yang sering pasang LCD, itu kita tahu ini minusnya ada di sini. Nah, itu kalau kita perhatikan logo Samsung kayak ada shadownya gitu ya. Kayak ada shadownya per garis-garisnya itu, tuh kan, kelihatan. Nah, ini memang Incel ini udah makan banyak korbannya. Ini Incel. Dan di Incel ini pernah saya ngalami itu pas kita tes, kalau ngetes Incel jangan cuma satu kali, ini saran saya. Pas kita tes normal, kita tes 2 kali normal, kemudian kita buka shadow-nya belum dilem, kita tes untuk yang ketiga kalinya itu udah bergaris seperti ini guys. Jadi kalau saran saya hindari aja lah untuk merek yang ini. Kalau udah sebenarnya kita udah lama nggak pakai Incel, tapi ini stok lama, udah lama nggak pakai Incel. Jadi akhir-akhir ini kalau kita ada user mau ganti LCD, kemudian kita cari LCD, info LCD di sales atau kita stok sendiri adanya cuma Incel, itu kita cancel aja sama usernya. Karena ya gini, sakit banget loh ini. Otomatis kita beli 2 kali ya LCD-nya, dan ya kita beli 2 kali pun itu resikonya masih sama dengan yang ini. Sama-sama beresiko seperti ini, beresiko ya kayak gini kalau masih yang pakai Incel. Saran saya kalau bisa ya pakai Crown 30 lah. Ya minimal Crown, walaupun nggak 30 tapi Crown aja. Crown 30 itu paling rekomen. Kemudian WinFocus kalau nggak ada Crown, WinFocus itu juga oke banget. Gambarnya juga oke. Yang penting jangan Incel aja. Kalau Incel ya seperti ini guys, lebih mahal tapi nggak tahu kenapa kok LCD-nya wah guys kutu-kutu mengeluarkan kata-kata mutiara tapi ya nggak sampai hati ya. Nah, sebenarnya nggak ada masalah sih kalau untuk ini ya. Kalau untuk gambar sekilas nggak kelihatan, tapi kalau kita zoom lebih dekat lagi, nah itu kayak ada kepadatan yang hilang. Nah, itu mudah-mudahan kameranya bisa nangkep ya. Ini kayak ada garis-garis ini. Ya itulah Incel. Kalau bisa hindari. Bahkan saya sendiri sekitar 2 bulan atau 1 bulan terakhir ini, kalau misalnya ada user, kemudian kita tanya user mau ganti LCD ya, ada user mau ganti LCD, kemudian kita tanyakan ke sales, itu yang ada hanya stoknya Incel, itu kita cancel, kita nggak ambil resiko. Karena memang ya sedih kalau dikatakan guys. Intinya kalau spare part LCD mending hindari Incel. Kalau nggak ada yang lain ya teman-teman silahkan ini sendiri ya, teman-teman silahkan putuskan sendiri mau ambil resiko atau ya enggak. Kalau saya sih mending angkat tangan aja. Kalau nggak ada Crown atau InFocus, kita lebih baik kalau selain Incel ya, kalau nggak ada selain Incel itu kita lebih baik mundur aja, kita cari yang lain daripada kayak gini. Sebenarnya sih kalau dikatakan rezeki nggak akan kemana ya, tapi ya banyak kejadian gitu loh, banyak kejadian. Jadi kalau misalnya kata orang ajal itu udah ada yang ngatur, kalau misalnya kita naik motor di tengah jalan atau diam di tengah jalan ya ajal kita mungkin lebih dekat guys. Ya hampir sama lah dengan ini kasusnya ya. Walaupun rezeki udah ada yang ngatur, tapi kalau Incel sering kita teropos ya itu resiko kita kena azab juga semakin kencang juga ya, semakin dekat juga. Jadi mungkin itu hanya itu aja ya sharingan kita kali ini. Mudah-mudahan sharingan ini bermanfaat dan kita nggak ada bermaksud untuk jelek-jelekin Incel atau apa. Saya dapat untung dari Incel itu juga dapat banyak banget dulu awal-awal ya, waktu nggak ada Crown 3, nggak ada InFocus, kita juga pakai Incel, udah banyak banget yang kita pasang ke user Incelnya ini, dan saya udah mendapatkan banyak keuntungan itu dulu. Tapi sekarang kita realistis guys, ngomongin yang bener-bener ini yang terjadi pada kita ya, dan mudah-mudahan nggak terjadi di sesama teknisi lain atau teman-teman yang mau coba ganti LCD sendiri, itu mudah-mudahan nggak ngalamin hal seperti ini. Jadi kalau bisa saran saya hindari Incel kalau bisa ya. Sekali lagi saya nggak ada masalah sama Incel, saya juga berterima kasih banyak sama Incel karena dulu saya juga sering pakai produk Incel, dan kita nggak ada endorse dari Crown, dari InFocus, kita nggak ada endorse. Kita beli semua LCD itu dari uang kita sendiri dan uang untuk modal ya, intinya itu kita beli spare part itu nggak ada endorsean sama sekali. Kita benar-benar pakai uang kita sendiri, nggak ada yang minta, nggak ada potongan voucher, nggak ada apa. Kalau ada potongan voucher pun itu bukan dari produknya ini ya, bukan dari produk LCD, bukan dari produk spare partnya, tapi dari salesnya. Misalnya kita pakai 1684 dulu waktu kopdar teknisi sekabupaten itu kita dapat voucher setiap belanja 1 juta dapat potongan 200 atau 300 ribu, lupa saya, udah lama banget itu dulu pernah kayak gitu. Ada juga dari Timur Retail, kita kalau sudah
1 juta juga kita dapat potongan 300.000 seingat saya ya. Dan juga dapat kaos di Timur Retail Timur Retail Ponorogo atau Madiun, lupa. Intinya nang alun-alun Ponorogo kalau nggak salah seingat saya ya. Timur Retail itu. Nah, itu vouchernya itu bukan dari ini ya, dan itu pun bukan endorse ya. Itu voucher benar-benar diberikan karena kita pas lagi ada event dan juga ada minimum belanjanya juga. Dan kalau yang paling sering ini sales yang kita ini bukan voucher. Jadi kalau kita mau hari raya atau apa kita dapat THR, itu bukan voucher, itu bukan endorse juga, itu hanya THR. Jadi kita dapat THR-an kayak berupa jajan, sarung, kadang-kadang kayak seperti itulah. Oke lah, jadi mungkin hanya itu dulu ya video kita kali ini. Kita sharing-sharing, mudah-mudahan ini bermanfaat videonya dan gak menyinggung manapun. Kalau misalnya Insel dengar video ini, mudah-mudahan Insel berbenah diri, dan ya kasihan kita lah teknisi. Kita teknisi cuma pasang kayak gini ya, kemudian ya harus nombok. Dan kita mungkin hanya itu dulu ya. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye bye. Thank you.